Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu-isu problematika bangsa yang menimbulkan ancaman integrasi nasional, baik ancaman militer maupun non-militer. Integrasi nasional merupakan penyatuan suatu bangsa agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Adanya integrasi nasional ini dapat menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Tidak hanya itu saja, integrasi nasional sangat diperlukan demi menjaga keutuhan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam dimensi ideologi, politik, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi. Contoh ancaman non-militer yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut KKN. Kemudian ada blokade politik, separatisme, tindakan anarkis, tindakan kudeta, dan perselisihan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, gangguan keamanan, dan konflik komunal. Cara mengatasi ancaman non-militer yaitu meningkatkan pembangunan, menjunjung tinggi sikap toleransi yang tinggi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM. Adapun cara-cara mengatasi ancaman militer, yaitu ada 5. Yang pertama, memperketat pembatasan dengan negara lain. Yang kedua, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara. Yang ketiga, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. Yang keempat, meningkatkan alutsista. Dan yang kelima, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan negara. Kasus pertama yang kami ambil yaitu kasus yang mengandung ancaman militer. Kasus tersebut yaitu bom bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung. Bom bunuh diri ini terjadi di Bandung pada hari Rabu 7 Desember 2022 pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya berlokasi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kasus ini menewaskan 1 orang serta 10 orang lainnya mengalami luka-luka. 10 orang diantaranya merupakan anggota polisi dan 1 orang lainnya adalah warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan identitas pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022 pagi bernama Agus Wicatno alias Abu Muslim. Diketahui, pelaku adalah mantan narapidana kasus teroris yang pernah ditahan di Lapas Kelas A2 Pasir Putih, Nusa Kambangan selama 4 tahun terkait kasus terorisme dan dibebaskan pada Maret 2021 lalu. Kapolri mengatakan, pelaku juga teridentifikasi masuk dalam jaringan JAD atau Jamaah Ansharud Daulah di Bandung, Jawa Barat. Kapolri menyebutkan di TKP ditemukan belasan kertas bertuliskan protes terkait rancangan KUHP yang baru saja disahkan. Adapun fakta-fakta terkait kasus tersebut yaitu diduga pelaku membawa motor ketika meledakkan bom tersebut. Pelaku sendiri dipastikan tewas usai tubuhnya bercerai-berai. Beredar foto motor di medsos dengan tulisan tolak KUHP dan logo mirip ISIS. Kasus kedua yang kami ambil yaitu kasus Republik Maluku Selatan atau RMS. Maluku sendiri dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Bersatunya Maluku dengan Indonesia ini guna untuk mencegah Belanda dalam upaya menguasai Maluku dan kekayaannya. Namun, setelah Maluku dinyatakan bersatu dengan NKRI, Manusama, salah satu tokoh pejuang RMS, menyatakan bahwa bergabungnya Maluku dengan Indonesia akan memicu masalah.
Manusama mengadakan rapat bersama para penguasa desa di Pulau Ambon dan mengobarkan semangat anti pemerintah, dan ia mengatakan bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Pemerintah Maluku kemudian mengikrarkan proklamasi RMS sehingga secara resmi republik ini telah terlepas dari NIT dan RIS. Setelah RMS diproklamasikan, muncul pemberitaan tentang Kenil dari Belanda yang dianggap melindungi para proklamator Maluku Selatan. Keterlibatan Kenil ini kemudian memicu kecurigaan pihak Indonesia terkait campur tangan Belanda dalam pendirian RMS. Kementerian Pertahanan RIS pun menyatakan bahwa berdirinya RMS harus dituntaskan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kamilarang. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan sandi Operasi Malam pun mendarat pasukan mereka sebanyak 850 orang untuk melawan RMS. Operasi ini dipimpin oleh Komandan Mayor Pelupesi, dan para pasukan APRIS pun mendarat di Pulau Buru, Kai, Aru, dan Seram di Maluku Selatan. Salah satu titik pertahanan paling baik yang dimiliki RMS adalah Pulau Ambon, sehingga pasukan APRIS juga mendarat di sana dan kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut kemudian disebar menuju wilayah Maluku Selatan, terutama yang dikuasai oleh kelompok RMS. Setelah kelompok tersebut tersebar di wilayah kekuasaan RMS, pasukan APRIS pun secara perlahan mulai dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Beberapa wilayah di Ambon juga dapat direbut kembali oleh APRIS. Dikuasainya wilayah RMS ini kemudian diikuti dengan penangkapan Presiden pertama RMS yaitu J.H. Manuhutu dan Perdana Menteri RMS Warisal beserta 9 menteri lainnya. Mereka semua dijatuhi hukuman penjara selama 3-5,5 tahun. Untuk menghindari terulangnya kejadian pemberontakan RMS, pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman mati terhadap sisa-sisa gerombolan RMS. Itu tadi kasus-kasus yang bisa kami sampaikan terkait ancaman militer dan non-militer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.